Menyerahkan setiap menit-menit ke depan ke dalam pimpinan Roh Kudus. Ajari kami kebenaran firman-Mu dengan bahasa yang mudah kami mengerti, supaya kami bisa melakukannya dalam hidup kami. Tolonglah hamba-Mu, karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Biarlah Kristus yang selalu dipermuliakan dalam hidup kami. Yang siap diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali. Shalom, puji nama Tuhan. Siang hari ini saya akan bicara tentang desire, keinginan. Hati-hati dengan keinginan kita. Matius 6 ayat 31. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Yesus ngajarin kita supaya kita tuh gak hidup dalam kekhawatiran. Percayakah bahwa kita punya Bapa yang baik? Bapa yang baik, Dia tahu apa yang kita butuhkan. Amin. Kalau Anda sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, saya percaya Anda tidak ikut hidup dalam kekhawatiran. Kalau Anda percaya bahwa Tuhan itu tahu yang terbaik dalam hidupmu, Anda tidak perlu punya kekhawatiran. Kita punya Tuhan yang disebut dengan berbagai nama, tapi salah satunya Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Yang jomblo tidak perlu khawatir, karena Tuhan pasti sediakan pasangan hidup yang terbaik. Katakan amin. Tapi tentu kita harus lakukan yang jadi bagian kita. Kita harus belajar dandan, harus belajar merawat diri. Karena jangan sampai yang anak 3 lebih keren daripada yang jomblo. Nggak heran kenapa janda-janda lebih laku daripada yang belum pernah menikah. Karena yang janda tahu harus cantik. Saya dipesenin suami saya tiap kali mau bicara di tengah-tengah anak muda, tolong kasih tahu mereka suruh dandan, Henny. Saya aja yang udah anak 3 berusaha dandan ya, belajar lagi dan belajar lagi. Saya ngelihat yang jomblo-jomblo imannya sangat besar. Mereka tahu Tuhan pasti sediakan. Tapi be real, bukan Tuhan gak jawab doa, kita juga yang gak membuka diri. Salah satu tanda orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan, mereka tidak hidup dalam kekhawatiran. Jehovah Jireh, Allah menyediakan. Kita harus percaya kepada kasih Bapa. Matius 7 ayat 11 bilang gini. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, katakan amin. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ada amin? Berapa banyak saudara yang berdoa tapi doamu belum dijawab? Angkat tangan. Sama-sama declare bilang gini. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Punya iman gak? Kita yang manusia yang jahat aja tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anak kita. Percayalah bahwa Bapa di sorga akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Tapi sekalipun Tuhan tidak memberikan seperti yang kita inginkan, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan itu memberikan yang terbaik. Orang yang punya iman bukan berarti semua yang dia doakan yang akan Tuhan berikan. Mungkin Tuhan tidak jawab exactly like what we wanted. Mungkin Tuhan gak jawab doa kita seperti yang kita inginkan. Tapi percayalah, milikilah iman bahwa apa yang Tuhan sedang kerjakan dan akan berikan dalam hidup kita adalah yang terbaik. Kita gak marah, tapi kita kecewa sama Tuhan ketika apa yang kita doakan kok gak kunjung datang. Kenapa sih Tuhan gak jawab doa kita? Kenapa Tuhan gak lakukan seperti yang kita inginkan? Mungkin bahkan ada yang sampai marah sama Tuhan. Tapi tahukah Anda bahwa manusia itu
nggak tahu apa yang mereka minta sebenarnya. Saya pernah khotbah bilang gini, bahwa kita ini manusia cuma punya kemampuan melihat sejauh jarak mata kita memandang. Tapi Tuhan adalah Alfa dan Omega. Dia yang awal dan Dia yang akhir. He is the creator. He is God. Jehovah. Tuhan yang maha tahu. Dia yang sanggup melihat ujung dari hidup kita. Kalau kita punya iman, kita harusnya percaya bahwa kehendak Tuhan adalah yang terbaik. Bahwa rencananya yang terindah. Banyak kali ketika kita berdoa dan kita minta sesuatu sama Tuhan, you don't know what you ask. Anda tidak sadar apa yang Anda minta. Ayat favorit kita Mazmur 37 ayat 4. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Saya juga sering kasih ayat ini buat yang ulang tahun. God bless the desires of your heart. Tuhan berkati kerinduan hatimu. Tapi Tuhan ingatkan saya, hati-hati sama desires. Keinginan kita ini yang seringkali membuat kita tidak taat sama Tuhan. Keinginan kita yang gak ada habisnya ini yang seringkali membuat kita kecewa sama Tuhan. Keinginan kita ini yang seringkali menjadi perangkap jebakan buat hidup kita sendiri. Pertanyaan saya siang hari ini, apakah keinginan hatimu sejalan dengan kehendak Allah? Apakah keinginan hatimu sejalan dengan kehendak Tuhan? Roma 8, mari kita lihat. Roma 8 ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Ayat ke-6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Seringkali kita sulit membedakan mana sih kehendak Tuhan, mana sih kehendak kita. Tapi karena kita ini masih hidup di dalam daging, seringkali yang kita inginkan itu kehendak daging. Contoh, keinginan mata. Kita milih pasangan hidup, kita lihat cantiknya, putihnya, tingginya. Saya masih ingat saya punya temen, dia bilang sama saya itu nyari cewek yang tinggi langsing, rambutnya panjang, hidungnya mancung, bibirnya mungil, matanya belok, pinter main piano katanya gitu. Many of us, banyak dari kita itu sok jadi Tuhan atas diri kita sendiri. Padahal kita dipimpin oleh keinginan. Apa yang terjadi sama teman saya ini? Dengan sejuta keinginannya itu, dia dapat cewek yang 180 derajat berbeda dari keinginannya. Well, apakah jelek? No. Tapi seringkali kita dibutakan sama keinginan. Kita cuma pakai mata. Istrinya secara fisik tidak seperti yang dia inginkan. Tapi apa yang terjadi? Istrinya sangat baik. Istrinya sangat menolong dia. Di masa pandemi waktu bisnisnya macet, istrinya yang kasih makan dia. You maunya yang cantik aja, yang cantik itu high maintenance. Pandemi, lu bocian, dia ciao. Nggak ada duit dia pergi. Mendingan jangan lihat fisik. Doa sungguh-sungguh, ini yang dari Tuhan atau bukan. Kadang-kadang hidup kita itu, kita tuh cuma live by our own feeling and desires gitu loh. Gua mau begini, gua mau begitu. Tapi ikut Tuhan gak bisa gitu. Kita harus belajar hidup dipimpin roh. Keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Tuhan gak mungkin mendatangkan kecelakaan bagi kita. Amin. Kita seringkali lebih milih keinginan daging kita, bukan apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Saya ditawarin papa angkat saya, Dedi beliin Alphard ya buat kamu. Saya bilang enggak.
Keinginan daging, mau tahu nggak hati saya? Mau jujur nggak? Mau lah, kacau loh. Siapa yang nggak mau dibeliin Alphard? Bener nggak Pak? Jujur aja, mau banget, keren lagi. Tapi saya jawab, jangan Dad. Nanti kalau dilihat orang pikir saya pakai duit yayasan beli mobil mewah. Jangan. Emang sejuta orang nanya, Ibu Heni dibeliin orang tua atau pakai duit yayasan? Kan nggak nanya. Tapi pasti menghakimi. Seringkali kita tuh ngikutin keinginan. Kita nggak pegang firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, seorang hamba Tuhan harus hidup berpadan dengan panggilan. Saya sudah memilih jalan hidup saya. Waktu saya mau nikah sama suami saya, mama saya tegaskan, kamu yakin mau nikah sama Jojo? Dia pendeta loh. Saya ngerti artinya apa. Harus siap hidup susah. Saya sudah menetapkan hati saya siap hidup susah. Dari si Siedo, saya ganti jadi Haselin Snow. Yang old school tahu Haselin Snow, yang muda, hah? Apa tuh? Ada krim dari Malaysia, ya tutupnya kuning muda, dalamnya itu putih. Kalau dipegang itu kayak apa sih? Dingin-dingin gitu, tapi bikin muka kering banget gitu. Ya, zaman itu sih cocok, nggak tahu sekarang. Saya turunin standar saya dari Shiseido ke Haselin Snow demi saya siap susah sama suami saya. Tapi Tuhan itu nggak pernah gagal dalam hidup saya. Orang pikir jadi kawin sama pendeta susah, gue bilangin lu salah. Berkatnya melimpah, anugerah Tuhan luar biasa. Saya kawin sama Jojo, mungkin dia nggak punya aset banyak, nggak harta, duit banyak di rekening. Tapi dia bawa saya pelayanan sampai ke Eropa. Dia bawa saya pelayanan sampai ke Malaysia, Singapura, Taiwan, Shanghai, Hong Kong. Kami pelayanan sampai keliling dunia. Kampung-kampung juga sih. Tapi kan biar gaya saya ceritain yang luar negeri dulu ya kan. Intinya gini, saya siap mengikuti kehendak Tuhan dalam hidup saya. Bukan keinginan saya sendiri. Perempuan mana sih yang gak mau hidup enak? Tinggal tenteng-tenteng Chanel dan Gucci. Tapi kita mesti ngerti kehendak Allah. Firman Tuhan berkata dalam Yakobus 4. Nih orang-orang yang suka ngikutin keinginan daging harus baca ini. Ayat 2. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ayat 3, baca sama-sama yang kenceng. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk apa? Memuaskan hawa nafsumu. Tuhan gak akan jawab doa yang salah. Tapi berapa banyak kita yang bersyukur kalau Tuhan tuh gak sembarangan menjawab doa? Angkat tangan. Pernah gak Anda doa yang salah? Ada zaman dulu ya, saya tuh takut melahirkan. Karena mama saya cerita waktu ngelahirin saya tuh pendarahan hebat, setengah mati gitu. Nah karena takut mendengar cerita itu, nih mama-mama belajar jangan suka cerita begitu ke anak-anaknya. Saya jadi takut melahirkan. Saya trauma banget. Jadi waktu saya nikah sama suami saya doa gini, nggak punya anak-anak gak apa-apa deh Tuhan. Bayangin, saking takut ngelahirin. Tapi saya tuh bersyukur, ya ampun Tuhan cabut perkataan saya. Sembarangan ngomong nih mulut. Coba Tuhan jawab doa saya waktu itu. Saya benar-benar gak punya anak. Nyesel seumur hidup gak tuh? Jojo sih gak bakal ceraiin saya. Tapi saya gak bisa ngelihat anak-anak saya yang cute-cute itu. Gak bisa dipeluk sama mereka seperti hari ini. Nah seringkali Tuhan itu bermurah hati. Tidak semua doa kita dijawab. Tuhan itu sangat baik. Amen. Tuhan tidak akan memberikan apa yang Tuhan tahu akan merusak hidup kita. Bahkan mungkin menggagalkan rencananya dalam hidup kita. Kita kan gak tahu apa yang akan terjadi seandainya Tuhan memberikan kepada kita semua yang kita inginkan. Kita kan gak tahu. Ada anak-anak yang hidupnya begitu mudah.
Orang tuanya kasih dia apa saja. Dia mau apa aja, orang tuanya belikan. Dikasih. Hidupnya gampang, very easy. Apa yang terjadi? Spoiled. Anak manja. Hidupnya jadi rusak. Yang seharusnya dari kecil dia diajar dulu cara memegang uang, ngelola uang itu seperti apa, bijaksana seperti apa. Dia nggak diajarin, tapi dikasih duit terus. Apa yang terjadi? Mereka pakai uang mereka salah gunakan. Ada yang shopping terus sampai hutang kartu kredit. Ada yang belajar ngedrug, ada yang belajar traktir teman-temannya ke night club, mabok-mabukan. Saya saksikan anak-anak orang kaya di Australia, teman-teman saya, sekolahnya kacau. Kenapa? Orang tuanya beliin Ferrari, SLK. Wah, mereka kerjaannya pamer terus, happy. Minum yuk, ngumpul saban malam. Kapan sekolahnya? Malam teler, besok pagi gimana bangunnya? Orang tua yang gak tegas sama anak-anaknya, dengerin, Anda sedang merusak masa depan anak Anda. Sekalipun Anda orang kaya, dengar baik. Kalau Anda mau lihat anak Anda berhasil, tegas sama mereka. Papa mama cuma bisa kuliahin kamu. Selesai kuliah, katakan umur 23, kamu sudah harus bisa berdiri di atas kaki kamu sendiri. Harus tegas. Anda kalau sayang anak Anda harus tegas sama mereka. Kasihan Bu Heni, no. Anda biarkan mereka di rumah umur 25, 26, 27, 28. Enggak kerja, cuma main game. Tidur subuh, bangun siang. Emangnya Anda hidup selamanya? What if you die? Apa yang terjadi kalau Anda dipanggil Tuhan? Anak Anda mau makan apa? Mau kemana? Oh jangan takut Bu Heni, pabrik saya banyak, harta saya melimpah, anak saya gak bakal kelaparan. Saya sudah lihat harta orang habis dalam sekejap. Anak-anak yang gak diajarin kerja dari kecil untuk ngelola usaha orang tuanya, mereka gimana mau lanjutin? Justru anak-anak yang lulus kuliah harus keren. Ada orang tua yang gini. Kami ketemu kemarin. Anaknya disuruh kerja dari mana? Dari bawah. Keren banget gak tuh? Papa mamanya enggak ada, lu anak gua. Lulus dari Amerika pulang, suruh kerja. Jadi apa? Waitress. Di kafe punya dia sendiri. Kerja dari bawah. Satu kali manajernya marahin dia. Manajernya marah kan, terus karena dia merasa dia yang punya anaknya ini, dia melawan ke manajernya. Apa yang terjadi? Manajernya lempar lap ke mukanya. Anak yang punya loh. Dia marah. Dia telepon papanya. Papanya lagi di luar negeri. Kurang ajar nih manajer. Lempar lap ke muka saya. Dia marah. Kalau saya jadi papanya, gue pecat tuh manajer. Marah sih marah, kebangetan banget anak gue dilempar lap ke muka gitu kan. Tapi saya belajar dari orang tua ini. Dia bilang apa? Saya suruh anak saya minta maaf sama manajer saya. Karena tidak mungkin manajer itu tahu ini anak saya masih dilempar lap kalau dia tidak keterlaluan. Wow. Hari ini mau tahu ceritanya? Anaknya jadi manajer kafe dong. Keren banget, pinter banget, malah dia bikin jadi franchise. Franchise-nya udah dibeli orang. Anaknya loh. Tapi pelajaran dari papanya apa? Tidak dimanjakan, kerja dari bawah. Kalau Anda sayang anak Anda, usia di atas 23 masih di rumah ngendon, bangun siang, saya kasih tahu, berhenti kasih uang. Bu Heni, kerjaannya main game terus, putusin internet di rumah. Putusin internet di rumah, berhenti kasih uang. Cuma kasih makan. Kalau dia marah, bilang gini, kalau kamu kerja, kamu bisa isi pulsa listrik, pulsa internet, kamu bisa kasih makan diri kamu sendiri. Kalau Anda terus kasih uang dan terus pasang wifi, anak Anda cuma jadi monster di rumah yang cuma bisa teriak, "Bibi makan, bibi minum." Anda tidak sayang anak Anda. Ingat, we don't live forever. One day kita nggak ada, anak kita gimana? Nggak punya fighting spirit, nggak punya spirit of survival, nggak bisa bertahan. Mau jadi apa? Anda harus mulai belajar didik dia dari bawah untuk mengenali usaha Anda.
Saya pernah punya kafe. Saya kasih tahu sama anak-anak muda. Anak muda zaman sekarang kan bertingkah. Pulang dari luar negeri, mau buka kafe. Bilangnya apa? Papanya suruh beli franchise. Dia langsung mau running kafenya. Saya tanya, kamu pernah kerja di kafe? Belum. Kamu bisa bikin kopi? Belum. Bisa bayar orang? Anti? Oke, papanya berduit ya kan? Terus saya tanya, kamu tahu manajemen kafe? Bisa suruh orang nanti. Apaan yang suruh orang? Kita harus bisa semuanya. Harus tahu apa purchasing-nya. Suppliernya mana, vendornya apa. Harus tahu teknik bikin kopi. Bedanya kopi Arabica Robusta apa, Kintamani sama Gayo apa. Semua harus tahu dong. Ada entaste-nya, rasa nangka, ada ram, ada wine, macam-macam. You don't know mau buka kafe. Kalau mau buka kafe, kerja dulu di kafe orang. Cuci piring dulu tuh. Belajar dari bawah. Terima pengiriman. Ya berapa pak? Ya ini. Liatin apa yang dipesan. Mana bisa main buka kafe gitu aja. Fighting spiritnya nggak ada. Jangan terus ikuti keinginan. Anda sedang menjerumuskan anak-anak Anda. Karena keinginan manusia gak ada habisnya. Pengkhotbah 6 ayat 7. Segala jerih payah manusia adalah untuk mulutnya, namun keinginannya tidak terpuaskan. Hawa nafsu manusia itu menginginkan ini dan itu, tapi Tuhan yang mengetahui segala sesuatu. Katakan amin. Mari belajar jangan larut dalam keinginan dunia. Mari kita harus belajar mengenali kehendak Allah. Kita buka 1 Petrus 4 ayat 2 sampai 3. Ini pesan Tuhan luar biasa banget. Saya malam-malam renungkan ini. Wow. 1 Petrus 4 ayat 2. Baca sama-sama. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Ayat 3. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Lihat baik, Tuhan mau kita di akhir zaman ini, yuk jangan lagi hidup menurut keinginan manusia yang gak ada habisnya. Kita ini masih di dalam daging, keinginan kita banyak. Mobil baru, rumah besar, harta melimpah, istri cantik, suami ganteng, barang branded. Pikirin aja, sebenarnya yang bikin kita susah itu keinginan kita. Kalau bicara kebutuhan kita nggak kurang makan, nggak kurang minum, nggak kurang pakai. Setuju? Tuhan pelihara kita karena Dia Bapa yang setia, Dia Bapa yang baik. Tapi yang bikin kita tidak bersyukur dan selalu bilang Tuhan tidak jawab doa adalah keinginan kita yang gak ada habisnya. Mari belajar jangan mempergunakan hidup kita lagi untuk keinginan manusia, tapi menurut kehendak Allah. Jangan terus mengikuti hawa nafsu ini dan itu, keinginan dunia. Mari belajar cari kehendak Allah. Kalau Tuhan gak jawab doa kita, percayalah sesungguhnya Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Belajar seperti Yesus. Yesus berdoa dalam Lukas 22 ayat 42. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Kita belajar bagaimana Yesus itu waktu dia berdoa. Yesus minta supaya cawan itu berlalu. Tapi dia bilang, Tuhan bukan kehendakku, tapi biar kehendakmu. Yesus belajar menyerahkan keinginannya kepada Bapa. Padahal dia sangat ketakutan. Theologically mengatakan sebelum disalib, ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia saking takutnya keringat itu keluar darah. Saking takutnya, stres sampai pembuluh darah pecah. Tapi dia tetap berkata, bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Matius 6 dalam doa Bapa kami, Yesus mengajarkan apa kepada kita? Ayat 9. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Sama-sama,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Kita boleh doa minta apa saja, tetapi apakah keinginan-Mu align, sejalan dengan kehendak Bapa? Mari belajar menyerahkan kehendak kita kepada Bapa. Tadi habis ibadah, kami berdoa buat seseorang yang dia harus diangkat rahimnya. Dia takut. Suaminya bilang, tolong doakan kami supaya Tuhan kasih mujizat terjadi, rahimnya tidak diangkat. Tapi saya dengan sangat strong merasa di hati saya, Tuhan bicara. Belajar menyerahkan. Kalau memang ini salib yang harus dia angkat, tetap percaya bahwa kehendak Tuhan terbaik, rencananya terindah. Mungkin kita harus pikul salib dalam hidup kita. Mungkin gak seperti yang kita inginkan. Tapi percayalah, kehendaknya terbaik, rencananya terindah. Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mari belajar, kalau doa, jangan lagi selalu bilang gini, Tuhan berkati aku, Bapa berkati aku. Tapi belajar gini, Tuhan, apakah yang Engkau rindukan dari hidupku? Apa yang Kau mau dari hidupku? Apa yang Kau mau Tuhan, nyatakanlah bagiku. Jangan melulu, aku mau ini, aku mau itu. Tapi tanya, apa sih kehendak Tuhan bagi kamu? Mari kita fokus melakukan kehendak Tuhan. Percayalah, firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah, bicara soal kehendaknya dalam hidup kita dan kebenarannya. Maka semuanya ditambahkan. Saya bersyukur saya mengejar kehendak Allah dalam hidup saya. Kami meninggalkan kenyamanan kami di Australia. Kami kehilangan income, kami kehilangan harta. Tapi saya mengejar kehendaknya dalam hidup saya. Dan saya bersyukur diberikan seorang suami seperti yang dia katakan kepada saya, bahwa bersama Jojo saya akan menghidupi kehendak Allah. Mana ada suami yang mau bantu istrinya cari dana yang bukan untuk dirinya sendiri. Coba, suamiku tuh nenteng kaos, batik, kalau udah promosi topi, putar kanan kiri, bilang lebih mudah setengah jam, lebih mudah 5 menit. Suamiku kalau jualan 40 kilo tuh habis. Saya nggak pinter marketing kayak dia, tapi saya bisanya nangis. Kalau saya nangis baru laris. Saudara tahu, kami berdua ngalamin ini kesaksian nyata, bukan untuk membanggakan diri ya. Tolong terima dengan telinga yang baik. Kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Kami hidup buat Indonesia. Sekarang kalau ditanya, tangan pengharapan kasih saya apa? Saya nggak digaji, saya nggak dapat komisi, saya jual merchandise itu, saya nggak dapat apa-apa loh. Saya ambil aja, saya bayar loh. Boleh tanya sama staf merchandise, saya nggak ambil, saya bayar, saya beli. Telur itu saya beli, saya nggak pernah ambil gratis. Tapi kami tahu ini salib yang kami harus pikul. Tapi apa yang terjadi? Tuhan menambah-nambahkan. Apa yang tidak pernah, 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Hari ini kami hidup, Tuhan itu sangat baik, sangat-sangat baik sekali. Bisa sekolahin anak sampai selesai, bisa punya rumah, ya mungil-mungil lucu ya, yang penting bersih dan rapi. Bisa dikasih orang mobil, gak usah beli gitu. Bisa punya handphone, iPhone terbaru gak pernah beli, saya dikasih. Hidup saya penuh kemurahan Tuhan. Saya injek kota manapun, saya dikasihi sama orang-orang. Pulang dikasih oleh-oleh sampai over bagasi. Puji Tuhan, dari 500.000, 300.000 tiap khotbah bisa naik-naik terus. Dikasih orang lebih, digaplokin duit kalau khotbah ya. Dulu saya pelayanan itu kalau saya lihat gerejanya nggak mampu, saya balikin. Bukannya saya lihat angkanya kecil, saya kasihan. Saya mau datang cuma memberkati. Saya nggak cari uang di sini.
Saya berkati. Tapi Tuhan tuh perhitungkan, kami gak pernah kurang. Kalau orang keluar negeri harus nabung, kami gak perlu nabung, Tuhan yang bawa kami. Kami diundang khotbah sana, undang khotbah sini. Udah dibayarin tiketnya, dibayarin hotelnya, dibayarin makannya, dikasih oleh-oleh, uang saku lagi. Haleluya. Carilah kehendak Allah, maka semuanya ditambahkan. Saya akhiri, cepat aja. Bagaimana Anda mengenali kehendak Allah? Mana yang daging, mana yang Allah? Yang pertama, ada kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dari Roh Kudus. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Segala sesuatu yang dari Tuhan itu mendatangkan damai sejahtera dan sukacita. Dan pasti kita melakukannya dalam kebenaran, gak pakai tipu-tipu, gak perlu jahatin orang. Amin. Yang kedua, ada penyediaan dan pemeliharaan Tuhan. Favor of God. Selalu cukup, gak perlu maksa, gak perlu sampai ngorbanin diri, ngorbanin keluarga. Tapi Tuhan yang menyediakan benih bagi penabur. 2 Korintus 9 ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ingat, kita dikasih benih untuk ditabur, ada roti untuk kita makan. Artinya orang yang dipakai Tuhan nabur gak akan kekurangan. Amin. Yang terakhir, yang dari Tuhan itu membuat hidup kita berbuah jadi berkat bagi sesama. Yohanes 15 ayat 16. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Tuhan pasti menaruh hikmatnya dalam hati kita. Kasih karunia-Nya memampukan kita. Waktu kita disuruh Tuhan melakukan sesuatu, entah bagaimana, kita aja gak sadar bahwa kita bisa, tapi kita mampu melakukannya. Kita akan amazed begitu kita lihat ke belakang. Kita kaget ngelihat semua karya yang sudah kita lakukan bersama Tuhan. Itu kita gak pernah terpikirkan sebelumnya. Saya sama suami kalau hari ini bisa dapat kasih karunia Tuhan, dipakai Tuhan untuk menolong anak-anak di Indonesia. Sudah lebih dari 10.000 anak-anak pedalaman yang kami bantu untuk makanan bergizi dan sekolah. Dan hari ini Tuhan masih terus mempercayakan ribuan anak-anak Indonesia. Dan suami saya bilang, Tuhan taruh visi di hati, kami harus kasih makan 10.000 anak-anak Indonesia. Dan kami harus melahirkan 1.000 pemimpin bagi bangsa Indonesia. Saya percaya kalau kami bisa melakukan semuanya itu, semua karena kasih karunia dan kemampuan yang Tuhan berikan. Tuhan yang kirim orang-orang baik seperti Anda untuk menolong kami. Kalau dari Tuhan, kita tidak perlu sampai harus berkorban, anak gak makan, anak gak sekolah. Saya percaya Dia sediakan segalanya. Amen. Anda percaya punya Tuhan yang baik? Hati-hati dengan keinginanmu. Belajar doa, minta apapun sama Tuhan. Belajar menyerahkan kepada kehendak-Nya yang terjadi. Kalau Tuhan gak kasih seperti yang kita inginkan, ingat apa? Kehendak-Nya yang terbaik, rencananya yang terindah. Sama-sama sekali lagi. Kehendak-Nya yang terbaik, rencananya yang terindah. Kita berdoa. Kasih karunia-Mu memampukan kami untuk punya iman dan berkata, kehendak-Mu yang terbaik, rencana-Mu yang terindah. Kalaupun harus salib yang kami pikul, kami percaya bersama Tuhan kami mampu. Ada kasih karunia akan menyertai kami. Berdoa Tuhan, biarlah setiap umat-Mu bukan lagi mencari kehendak-Nya, keinginannya, tapi mereka mau belajar datang sama Tuhan, menyerahkan dirinya. Dan berkata, apakah yang Tuhan mau untuk saya kerjakan bagi Tuhan? Apakah kehendak Tuhan bagi hidup saya? Mari umat Tuhan, saya mau kasih kesempatan doa yuk sama Tuhan. Minta Tuhan nyatakan kehendak-Nya dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan. Nyatakan kehendak-Mu Tuhan. Nyatakan kehendak-Mu. Dikuduskan nama-Mu Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa. Berkati umat-Mu, hamba-Mu percaya Tuhan akan menanamkan dalam hati setiap mereka apa menjadi kerinduan Tuhan bagi hidup mereka. Berkati anak-anak mereka hidup dalam takut akan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Berikan hikmat pada setiap orang tua untuk mendidik anak-anak mereka hidup dalam kemenangan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Have a blessed Sunday. God bless you.
Saya percaya kita semua sudah diberkati apa yang tadi disampaikan. Jangan lupa direnungkan, dilakukan, pasti perubahan akan terjadi dalam hidup kita. Dalam kesempatan ini kami ingin memberikan pengumuman mengenai merchandise Tangan Pengharapan, di mana ada produk-produk batik terbaru yang sudah bisa dapatkan, seperti yang saya gunakan dan seperti yang ada di tampilan di depan ini, yang tentunya sudah bisa pakai di tempat-tempat formal ataupun informal casual dan sangat nyaman untuk dinikmati. Dan juga ada kaos-kaos dengan tema-tema yang model-model yang menginspirasi seperti freedom dan doing good, dan ini sangat bagus sekali. Sudah bisa pakai mengingatkan kepada diri kita dan kepada orang-orang yang melihatnya untuk tetap melakukan kebenaran. Dan semua produk ini Anda bisa dapatkan dengan menghubungi kami di 0813 1100 5568, atau Anda bisa mengunjungi store daripada Tangan Pengharapan ataupun batik Tangan Pengharapan di Tokopedia ataupun Shopee dengan kata kunci Tangan Pengharapan. Atau Anda bisa langsung datang ke store onsite kami di Moy Lantai P3 di Impact Community Indonesia. Ada ruang ganti yang Anda bisa coba, dan kemudian Anda bisa pilih dengan warna dan desain yang saudara cocok. Tentu saudara juga bisa memberkati yang lain, atau pas waktu ada teman, keluarga ulang tahun, Anda bisa persiapkan untuk memberkati mereka. Tentu ini akan sangat-sangat membahagiakan mereka. Tentu dengan Anda membeli produk daripada Tangan Pengharapan ataupun batik Tangan Pengharapan, ini akan memberikan donasi kepada mereka-mereka yang membutuhkan di pedalaman Indonesia. Dan juga kami ingin memberikan pengumuman mengenai ibadah-ibadah kita. Mari bergabung dalam ibadah Impact Community Indonesia hari Minggu besok tanggal 30 April jam 9 pagi waktu sebagian barat. Ibadah akan di live streamingkan dari gereja onsite Impact Community Indonesia. Bos yang tinggal di Jakarta sudah bisa langsung hadir di gereja Impact Community Indonesia secara onsite di Moy Lantai P3. Ibadah dijalankan jam 9, jam 1, dan juga jam 11 waktu di sebagian barat. Dan ibadah khusus jam 9 akan di live streamingkan secara langsung. Dan kabar baik, ibadah Impact Community Indonesia mulai minggu depan akan tambah 1 jam ibadah, di mana pada jam 3 sore kami akan buka ibadah baru. Sehingga mulai minggu depan tanggal 6 Mei 2023, ibadah Impact Community Indonesia akan ada di jam 9 pagi, 11 pagi, 1 siang, dan jam 3 sore. Pasti ibadah-ibadah itu membuat saudara bisa memilih jam ibadah yang cocok dengan waktu saudara. Tapi ibadah live streaming tetap dijalankan jam 9 pagi, yang dimana saudara bisa menyaksikan yang berada di luar kota Jakarta. Dan mari bergabung juga dalam ibadah 60 Minute Worship setiap Rabu jam 7.30 malam waktu sebagian barat di Moy Lantai P3 di gereja Impact Community Indonesia, dan akan di live streamingkan juga bos saudara yang menyaksikan dari rumah ataupun di perjalanan. Dan khusus untuk ibadah 60 Minute Worship hari Minggu akan ditayangkan hanya cuma secara online di YouTube Impact Community Indonesia dan juga Henny Kristianus setiap minggu jam 7 malam waktu Indonesia bagian barat. Akan diadakan kembali baptisan air besok tanggal 30 April jam 5 sore di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi saudara yang belum dibaptis, saudara merasa bahwa saudara ingin dibaptis selam seperti Yesus dibaptis selam, menjadi murid Kristus, mengubur kehidupan lama, dan kita bangkit menjadi ciptaan yang baru. Anda bisa mendaftarkan diri Anda dengan menghubungi kami atau dengan scan QR Code yang ada di layar kaca, maka kami akan segera memfollow up saudara. Bagi saudara yang diberkati oleh ibadah Impact Community Indonesia ingin memberikan persembahan, perpuluhan, dan donasi, nomor rekening tersedia di layar kaca. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas support dukungan Bapak Ibu saudara semua yang berdoa biar setiap benih yang saudara tabur Tuhan kembalikan berlipat kali ganda, memperluas kerajaan Allah, menjangkau banyak jiwa-jiwa, dan menguatkan mereka yang ditolong. Mari kita satukan hati bersama-sama di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk ibadah Tuhan menyertai dari awal pertengahan sampai akhir. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Kami berdoa buat setiap umat-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan. Kami perintahkan segala sakit penyakit pergi dan keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Buat mereka yang membutuhkan, biar Tuhan sediakan. Buat mereka yang berhutang, Tuhan bebaskan dan berikan hikmat. Buat mereka yang membutuhkan pekerjaan, biarlah Tuhan memberikan pekerjaan. Buat mereka yang membutuhkan modal usaha, Tuhan berikan modal usaha. Buat mereka yang justru macet
pekerjaannya. Biarlah Tuhan boleh terus sediakan pekerjaan sehingga bisnis mereka boleh jalan. Dan customer-customer yang selama ini mungkin belum pernah dealing, Tuhan kirimkan. Bahkan juga customer-customer yang pernah berbelanja, biar Tuhan juga boleh kirim kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahwa mereka membutuhkan pasangan, Tuhan berikan pasangan hidup yang setia, yang sepadan, yang dewasa, berjalan kebenaran. Dan jadikan mereka juga pribadi yang indah, baik dalam maupun luar. Kami juga berdoa buat mereka yang membutuhkan keturunan, biar Tuhan memberikan buah hati yang datang dari Tuhan, buat subur benih kandungannya, tidak ada keguguran, kegagalan. Buat mereka yang sedang hamil, Tuhan jaga tumbuh kembang anaknya sempurna, roh Tuhan ada padanya, tidak ada kecacatan. Bahkan pada waktu lahir pun ibu dan anak sehat. Buat mereka yang justru saat ini sedang mempersiapkan pernikahan, biar Tuhan sempurnakan dan Tuhan sediakan yang dibutuhkan. Damai sejahtera Allah hadir di tengah-tengah pernikahan mereka, dan kedua keluarga besar pun boleh tetap damai dan saling mengenal. Buat mereka juga yang sedang memasuki pernikahan, biar Tuhan boleh menumbuhkan sikap kedewasaan dan meninggalkan sikap kekanak-kanakan. Kami juga berdoa buat mereka yang sudah memberikan persembahan perpuluhan donasi. Tuhan mengembalikan setiap benih yang mereka tabur bagi pekerjaan Tuhan. Bagi mereka-mereka yang membutuhkan 30, 60 bahkan sekali lipat ganda, sehingga usaha mereka makin lancar karena mereka makin meningkat, studi mereka makin berhasil, rumah tangga mereka harmonis, kesehatan mereka dijaga Tuhan, yang sakit disembuhkan Tuhan. Bahkan juga buat mereka punya cita-cita dan harapan, biar Tuhan memberikan. Mereka punya konflik-konflik yang ada, biar Tuhan memperdamaikan. Kami juga berdoa buat bangsa Indonesia, biarlah damai sejahtera boleh, shalom boleh tersebar di negara kami Indonesia. Dan biar kasih Tuhan boleh memerintah di dalam hati setiap penduduk Indonesia, sehingga boleh saling memberi hormat satu yang lain, dan bahkan sering memberi kasih, dan juga boleh saling bahu-membahu untuk hidup di negara ini dengan damai sejahtera. Kami juga berdoa buat pemimpin bangsa kami, pemerintah bangsa kami, jaksa, diberi roh takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh menjalankan tugas mereka dengan sebaik mungkin untuk mengabdi bagi rakyat Indonesia. Dan biarlah Tuhan tolong supaya mereka juga diberikan kepada mereka kemampuan untuk menyelesaikan setiap permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. Terima kasih. Kami mau menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita untuk yang berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kau berlimpah-limpah, memperluas darahmu ke kanan kiri, mengangkat karirmu tinggi-tinggi, bahwa setiap usaha berhasil, studimu tidak ada yang gagal, setiap perencanaanmu campur, tangan Tuhan menyertainya. Dan kiranya Tuhan menghalalkan segala malapetaka, sakit, penyakit, mara bahaya, tangan orang berniat jahat, dan juga bencana alam. Dan kiranya berkat yang ada di bawah bumi, muka bumi, bahkan di atas bumi ini tercurah melimpah-limpah dalam hidupmu, sehingga hidupmu bukan sekedar diberkati, tapi jadi berkat bagi banyak orang. Hamba memeteraikan dengan firman kasih karuniamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Terima kasih sudah mengikuti ibadah Weekend Service Impact Community Indonesia. Tetap jaga kesehatan, semangat, Tuhan mengasihi kita.